Selamat datang di channel Serba Serbi Trading. Di video kedua ini kita akan membicarakan penggunaan platform TradingView sebagai alat analisa. Selain itu, kita juga akan memberikan alternatif selain TradingView, karena memang TradingView itu dalam versi gratisnya ada beberapa keterbatasan. Jadi masalah keterbatasan itu penting atau tidak sangat tergantung dengan style trading Anda. Kalau misalnya Anda itu banyak menggunakan yang namanya indikator, nanti kita bicarakan, itu lebih terbatas rasanya. Tapi tetap ada baiknya kita mengenal TradingView karena dia platform yang cukup dipakai saat ini untuk analisa. Sedangkan untuk memasukkan order tergantung dari brokernya. Jadi banyak orang itu dibagi. Mereka itu analisa melalui TradingView karena chartnya cukup bagus. Kemudian dia memasukkan order atau memasukkan posisi ke dalam pasar melalui platform brokernya. Bisa ada yang namanya MetaTrader, ada yang khusus buat broker-broker saham. Jadi tergantung yang kita tradingkan apa saja. Kita mulai ya. Nah, pertama kita ke tradingview.com. Nah, di sini silakan membuat akun dulu. Sepertinya semua orang sudah cukup paham membuat akun. Nah, setelah membuat akun, di sini ada products ya. TradingView itu memang utamanya alat analisa ya, tapi dia ada beberapa produk. Nah, yang akan kita fokuskan itu super charts atau chartnya ya. Nah, ini tampilan utama dan tampilan paling dasar chartnya ya. Mungkin kita satu-satu lah komponennya kita lihat dulu ya. Di video awal kita sudah membicarakan yang namanya line chart ya. Sebagai kemarin misalnya ini ya, kita menunjukkan dari harga cabai dan volume membuat sejenis chart seperti ini ya. Nah, sekarang kita lihat versi TradingView-nya ya, yang tentunya jauh lebih indah ya. Di sini kita ada contoh saham Bank Rakyat Indonesia. Tapi kita bisa mengambil contoh lain, misalnya emas ya. Emas itu ada simbolnya XAU USD, dalam arti yang diperdagangkan adalah emas dan mata uangnya dalam US dollar ya. Tapi itu tergantung lah, ada yang cuma disebut gold. Nah, tergantung yang memberikan harganya siapa. Jadi ada beberapa broker yang terintegrasi dengan TradingView, mereka membagikan harganya ya. Tapi nanti kita mulai dari paling dasar ya. Ini utamanya adalah graphic chartnya. Di sebelah kanan adalah harga ya, dan sebelah bawah sini adalah tanggal atau waktu ya, waktu dan tanggal ya. Jadi saya ulang ya, kanan itu harga, di bawah itu waktu. Ini semua bisa diganti ya, dari kita klik kanan, di sini ada settings ya. Dan memang saya ganti warnanya, untuk saya senangnya warna rada gelap ya, biar nggak terlalu mencolok ke mata. Jadi banyak yang saya ganti. Nanti silahkan bereksperimen ria. Tapi kita belajar dasar-dasarnya. Jadi di video-video saya itu tujuan saya itu bukan memberikan setiap rincian ya, tapi minimal ada titik mulai. Karena biasanya yang paling sulit itu untuk memulai. Jadi kalau kita udah ada ide awal, eksplorasi itu lebih mudah ke depannya. Nah, kembali ya. Saya ulang ya, sebelah kanan ini harga, di bawah ini tanggal atau waktu. Nah, sebelah sini simbol instrumennya. Ya, kayak tadi kita pindah ke gold ya, ke emas. Misalnya saya mau ganti, itu aku klik. Nah, ini ada kategori-kategori jenis instrumen ya. Kategori yang all berarti semuanya masuk
saat kita filter di sini ya. Misalnya tadi kita BRI ya. Ada banyak simbol BRI, kita nggak tahu. Ada yang dari New York, dari pasar saham New York, ada yang dari Australia. Nah, kalau kita carinya BRI yang di Indonesia dan kita tahu dia itu saham, kita pilih aja dulu stocks ya, misalnya di sini ya. Atau kita mau nulis Bank Rakyat ya. Nah, di situ muncul ya, dan ini kelihatan jelas ya, dia itu saham dan dia itu dari Indonesia ya, sebagai contoh. Demikian juga banyak kategori instrumen yang bisa kita tradingkan. Nah, jadi itu pemilihan instrumen ya. Bisa klik dulu di sini ya. Bisa juga langsung mulai ngetik. Dia langsung muncul yang tadi. Ya. Instrumen. Kemudian kita masuk ke waktu ya. Panel ini isinya waktu semua. Jadi waktu itu kita mendapatkan harga sesering apa. Misalnya ini 30 menit. Berarti kita mendapatkan harga terakhir terbaru setiap 30 menit ya. Misalnya kita pindah ke mata uang di sini ya, Euro USD. Yang pasar 24 jam dia. Ya. Kita lihat di sini Jumat 2 Mei jam 00.00 harganya 1 euro seharga $1.128 ya. Batang berikutnya 00.30, batang berikutnya 01.00, 01.30, 2 dan seterusnya ya. Sekarang misalnya kita ganti setiap 2 menit. Setiap 3 menit. Karena TradingView yang gratis nggak bisa lebih dari lebih rendah dari 3 menit. Tapi kita lihat di sini ya, misalnya 17.27, 17.30, 3 menit ya. Berikutnya 17.33, 36, 39 dan seterusnya. Semoga dipahami ya. Jadi ini sesering apa, periode kita mendapatkan harga itu sesering apa ya. Bisa sampai kita misalnya inginnya hanya harian aja misalnya. Maka ini tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10 ya, di bawah ya, kita lihat di bawahnya ini ya. Jadi ini simbol yang kita perdagangkan, ini waktu periode chart. Nah, kemudian sebelah kiri ini ya, ini tools untuk menggambar ya, untuk analisa ya. Misalnya kita ingin membuat yang disebut mendingan kita ini aja. Kita membuat horizontal line. Sebagai contoh, kita analisa harga dasar ya. Ini di chart harian ya. Jadi setiap ininya sehari. Nah, kita lihat nih, ada harga-harga yang rada mencolok. Paling bawah di sini kita kasih baris ya, dengan horizontal line ini ya, garis horizontal. Terus misalnya di sini. Ini hanya contoh penggunaan alatnya ya, bukan, jangan dianggap sebagai analisa ya. Tapi ini sebagai contoh saja ya. Jadi sebelah kiri ini adalah gambar untuk analisa, untuk kita membuat catatan ya. Misalnya Euro USD sedang membuat pola head and shoulders sebagai contoh. Sebagai catatan saja. Ini intinya sebelah sini adalah tools gambar untuk mencatat. Ya, untuk mencatat, untuk analisa, untuk kita lebih paham apa yang sedang terjadi dengan menggambar. Oke.
Nah, sebelah kanan sini itu disebut watchlist ya. Nah, watchlist itu adalah instrumen-instrumen yang kita sedang perhatikan, yang kita ada interest diperdagangkan ya. Nah, kita bisa menambahkan watchlist baru. Kita di TradingView diizinkan mempunyai beberapa watchlist ya. Jadi misalnya ada watchlist untuk saham, ada watchlist untuk forex atau valuta asing, ada watchlist untuk misalnya komoditas ya, atau bisa juga dalam satu watchlist dibagi dengan yang disebut add section ya. Jadi misalnya ini adalah section komoditas, ini adalah section forex dalam satu watchlist. Sesuka hati aja gitu, yang dirasa paling cocok untuk gaya trading kita. Nah, intinya ini untuk biar kita nggak tiap hari. Misalnya nih, saya udah biasa trading Euro USD ya. Tiap hari saya mesti ngetik dulu Euro USD ya, terus mesti milih Euro USD-nya dari broker yang mana ya. Ya udah, yang memang dari broker saya yang biasa saya pakai ditambahkan ke watchlist ya. Menambahkan simbol bisa dari tanda plus ini ya. Dan di saat kita menggunakan tanda plus ini, saya ulang ya, saat kita menggunakan tanda plus ini, di sebelah kanan juga muncul plus ya. Misalnya sekarang sebagai contoh, di watchlist ini saya ingin memasukkan yang belum ada saham Amazon sebagai contoh. Ini karena saya hafal ya. Di sini ada add to watchlist. Nanti perhatikan di sebelah kanan. Ini muncul sekarang Amazon ya. Dan bisa sekalian beberapa simbol sekaligus ya. Nah. Dan kalau kita ingin buang, bisa diklik. Ini ada tanda tempat sampahnya ya. Bisa juga sekaligus beberapa dengan klik dan shift klik ya, dibuang. Dia akan konfirmasi dua yang terpilih apakah benar-benar ingin dibuang. Di sini yes. Kalau misalnya aku bikin baru, create new list di sini ya. Sayangnya TradingView yang Gretongan hanya satu list ya. Nah, memang saya pribadi ada TradingView yang berbayar, tapi khusus untuk seri ini kita lihat sejauh apa dulu yang dengan yang gratis ya. Merangkum ya, ulang lagi ya. Sebelah sini simbol. Ini adalah periode harga terbaru kapan saja, setiap waktu, setiap periode apa ya. Sebelah sini adalah tools menggambar ya. Nah, di bawah sini ada favorit. Kalau kita klik muncul alat-alat yang sering kita pakai ya. Nah, bagaimana kita memilih alat-alat yang sering kita pakai? Saat kita ke list lengkapnya, misalnya ya, saya udah sering pakai horizontal line. Nah, ini ada tanda bintangnya, kita bintangkan ya. Nah, ini kan beberapa udah saya tambahkan ya. Nah, misalnya saya ingin juga parallel channel, ini aku tambahkan. Nah, muncul dia di list ini ya. Karena ini kan alat gambarnya banyak ya, tapi mungkin sehari-hari kita hanya pakai beberapa, jadi nggak pusing setiap kali yang kita sering pakai mesti kesini dulu. Itu maksudnya dengan favoritnya ya. Sini misalnya sebagai contoh itu gambar ya. Nah, gambar itu bisa kita manipulasi. Kalau kita klik mau diganti warnanya, untuk teksnya seperti apa ya. Terus ketebalannya mau seperti apa, untuk ya masing-masing bentuk gambar ada settingnya masing-masing lah tentunya. Misalnya bulat ya mungkin diameternya ya, dan seterusnya. Nah, kemudian di sini kita lihat kita masuk ke bagian bentuk-bentuk cara penampilan harga ya, atau jenis chartnya. Ini line chart yang paling sering kita lihat, candle ya. Aku kembali ke sini ya, kita lihat paling sering kita lihat itu candle. Terus banyak sekali ya jenis-jenis chart lain ya.
Eh, tapi yang paling sering dipakai candle dan line. Eh, ada juga yang senang Heikin Ashi ya. Ini sesuai selera, sesuai cara kita trading ya. Tapi ini jenis chartnya ya, pas di sebelah yang waktu. Nah, berikutnya kita masuk ke indikator ya. Ini aku masuk ke candle dulu. Berikutnya kita masuk ke indikator. Untuk indikator contohnya aja langsung ya. Yang indikator paling sering dipakai ya, moving average. Nah, bedanya dengan menggambar dan indikator. Kalau tadi menggambar itu kita manual, indikator itu berdasarkan rumus matematika dan dia akan otomatis ya mengikuti harga sesuai dengan rumusnya ya. Sebagai contoh, moving average itu adalah garis rata-rata ya. Garis rata-rata. Misalnya kita ngambil rata-rata 20 hari, berarti dia mengambil hitungan harga 20 hari terakhir. Dalam hal ini harga close, harga penutupan. Dan dia mencari rata-ratanya. Dan itu nilainya. Di hari ke-21, 20 hari ke belakang, ditambahkan rata-ratanya berapa, itu nilainya ya. Untuk indikator sendiri mungkin kita ada video terpisah ya. Tapi di sini intinya mengenal cara menambahkan indikator itu di trading itu seperti apa ya. Kita dengan indikator dan kita mencari, kalau kita udah tahu jenis indikatornya apa, kita tinggal menambahkan ya. Nah, untuk alert ini sedikit lebih panjang, jadi mungkin di video berikutnya. Intinya dia adalah fasilitas untuk memberitahukan kita di saat ada event tertentu. Misalnya harga mencapai nilai tertentu lah, entah itu naik atau turun, dan kita udah ada ancang-ancang kalau harga itu akan naik akan saya beli, atau harga itu akan turun ke seberapa akan saya beli ya. Jadi ini alert, nanti dia bisa kirim lewat email, bisa ke Telegram bisa ya. Itulah alert namanya ya. Nah, kemudian kita masuk ke panel di bawah ini ya. Kalau kita klik, di sini ada beberapa hal ya. Untuk screener lain waktu, kita fokus ke trading panel di sini ya. Nah, trading panel itu ada beberapa broker yang mana mereka itu langsung kita bisa trading langsung melalui trading view-nya sendiri. Jadi kita saat punya akun dengan broker itu, TradingView bisa koneksi ke dia dan kita bisa langsung milih instrumennya, langsung bisa trading dari sini, jual dan belinya ya. Jadi itulah trading panel untuk koneksi ke broker yang kita ada akun, dan dia itu tersambung dengan TradingView sendiri ya. Tidak semua broker ya, malah saya bilang masih rada jarang lah, rata-rata belum tersambung ya, tapi ini hanya opsi aja sebagai pemaham, sebagai contoh. Nah, itu sekilas tentang TradingView ya. Aku ulang ya. Simbol, pemilihan waktu di sini, jenis chartnya di sini, memilih indikator ya. Alat-alat gambar, dan di sini favorit ya. Untuk memilih alat-alat gambar yang sering kita pakai. Alert adalah untuk memberitahu kita untuk event-event harga yang terjadi. Sebetulnya awalan saya mengatakan saya juga ingin menunjukkan alternatif ke TradingView, tapi satu, videonya sudah cukup panjang. Kedua, sekalian sebetulnya ada beberapa fitur TradingView yang ternyata di versi gratisnya yang saya pakai untuk demo-demo ini tidak bisa. Jadi butuh versi yang berbayar. Fiturnya juga cukup bermanfaat.
Jadi mungkin di berikutnya saya buat video tersendiri untuk fitur-fitur itu dengan versi yang berbayar. Eh, untuk hari ini mungkin cukup, juga semoga bermanfaat. Selamat malam dan terima kasih.